It takes just 12 weeks to transform your career, 12 weeks to be a product manager. Join our product management training, get direct mentoring, develop real projects, and get job connections with experts from these reputable companies. Get 50% off if you sign up now. Sesuai dengan judulnya, mungkin saya state lagi how you can become a product manager. Artinya ya mungkin saya akan sharing pengalaman pribadi ya, gimana kok akhirnya bisa jadi PM gitu. Nah, ini mungkin background saya tadi udah sempat dibantu jelaskan oleh Mas Revi. Saya kurang lebih baru 4 tahun di product management, jadi belum yang lama banget juga ya. Kemudian 5 tahun sebagai coder atau programmer, kemudian 6 tahun di coaching ya, terutama di programming karena emang background saya awalnya di programming, dan kemudian recently coaching juga di product management. Kemudian mungkin untuk bridging ya, mengenai pengalaman saya, mungkin saya share sedikit mengenai apa itu PM. Mungkin saya nggak agak skip aja gitu, biar teman-teman paling nggak yang baru mau jadi PM bisa dapat understanding mengenai PM itu apa. Nah, mungkin sebelum kita masuk PM, kita kenalan dulu ya produk itu apa gitu kan. Karena sampai sekarang pun mungkin yang udah masuk ke product management mungkin masih leading dalam kita define a product gitu. Jadi produk itu nggak not necessarily harus berupa apps gitu ya. Mungkin yang teman-teman commonly lihat gitu. Tapi bisa juga berupa physical. Jadi kayak meja, kursi, buku dan sebagainya. Yang tentunya itu proses pembuatan milik market gitu ya. Kemudian ini juga bisa nggak produk yang berupa physical tapi digital. Jadi, contohnya kayak Microsoft Office, e-book, kemudian streaming videos dan lain-lain. Dan juga bisa berupa service ya. Contohnya kayak consultation, potong rambut, kemudian education. Mungkin kayak kita sekarang seminar gini juga bisa disebut dengan produk gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya cuma ilustrasi aja. Jadi, oh ternyata jasa potong rambut itu juga sebuah produk sebenarnya. Dan buku yang mungkin teman-teman pernah baca itu juga consider as a product, termasuk juga lukisan gitu ya. Nah, kemudian apa itu product management? Jadi product management itu sebenarnya adalah untuk orang-orang yang bisa membentuk vision terhadap produk itu ya. Jadi ke depan ini produknya mau seperti apa gitu. Nah, kemudian product management juga about finding the components, artinya menemukan partner atau whatever it is necessary ya untuk membuat vision dari produk itu bisa happen gitu. Jadi kalau kita punya vision tertentu terhadap produk, nanti akan saya contohkan. Kemudian kita di product management itu adalah mengumpulkan segala resource yang available within our capability ya, supaya vision itu benar-benar bisa happen gitu. Nah, itu esensialnya dari product management. Kemudian product management itu typically banyak diilustrasikan mengenai kayak ilustrasi ini, seperti oh product management tuh bikin prototype, oh product management tuh bikin MVP, oh product management tuh bikin produk gitu ya. Tapi intinya product management itu tadi membentuk vision gitu kan. Kalau kita punya mau bikin makanan yang mungkin enak, rasanya manis gitu ya. Oh mungkin kita kepikiran ya udah bikin ini deh donat gitu kan. Mungkin awalnya donatnya itu cuma adonan gitu kan, ditambah gula. Kemudian kita tes ke teman-teman kita. Kemudian oke, dapat feedback positif. Donatnya kenyal nih, oke nih, gulanya juga pas dan sebagainya. Tapi ada yang bilang juga kok cuma rasanya manis doang, nggak ada rasa lain. Akhirnya kita mencoba nambahin another flavors gitu kan, kita improve gitu. Yang akhirnya eventually kita jual ke market yang mungkin disebut dengan MVP. Kemudian setelah di market banyak orang beli, akhirnya banyak yang demand,
improvement terhadap donat yang kita buat. Akhirnya produk kita diimprove, mungkin bentuknya nggak lagi bulat, tengahnya bolong, tapi mungkin having another apa ya form atau bentuk gitu ya. Nah itu adalah yang kita commonly doing juga di dalam product management. Jadi kalau kita melakukan product management itu nggak langsung, kalau kita punya vision mungkin alat transportasi yang nyaman gitu ya, kita nggak langsung jeder bikin mobil gitu ya. Most of the time kita nggak punya resource-nya, mungkin nggak punya time budgetnya juga gitu. Mungkin kalau itu ngomongin alat transportasi, kita bisa mulai dari yang simple dulu, kemudian kita improve, akhirnya menjadi produk yang kita desire atau sesuai dengan produk yang kita visionkan gitu. Nah, role-nya dari product manager itu adalah yang jelas provide value, kemudian removing specific pain point, artinya dengan kita tahu problemnya user kita yang ternyata nggak cuma satu user loh, tapi banyak user yang akhirnya kalau banyak orang mempunyai problem yang sama, itu kita bisa sebut dengan market segment gitu kan. Nah, di market segment itu problemnya apa? Kemudian kita bisa solve nggak problem itu. Jadi kita mencoba cari cara untuk solving those problem yang ada di market segment tadi. Kemudian kita coba membuat strateginya, kemudian nanti ada yang disebut dengan roadmap, kemudian kita juga kerja dengan tim-tim lain gitu ya di perusahaan kita bekerja gitu, yang akhirnya solution yang kita buat ini bisa ke deliver ke market tadi. Nah ini contohnya kalau ada problem, wah ini contoh dari simple aja ya. Contohnya kita punya problem bahasa Inggris kita apa ya jelek gitu ya, maksudnya belum belum lancar berbahasa Inggris katakanlah ya. Dan ternyata problem ini nggak happen di saya doang. Oh ternyata banyak orang yang profesional yang mungkin udah mulai kerja gitu ya, umurnya 20 sampai 35 gitu katakanlah, memiliki problem yang sama gitu. Ternyata banyak kantor mulai menuntut employee-nya bisa ngomong bahasa Inggris misal. Dan ternyata problem ini banyak loh yang mengalami gitu, dan kita coba cari tahu lagi problemnya ini kenapa kok banyak orang bahasa Inggrisnya jelek, dan ketika mereka mau improve itu ada blokernya gitu. Nah, blokernya apa? Blokernya mungkin zaman dulu ya, pas sebelum pandemi macet gitu ya. Kemudian kalau kita ikut apa namanya kelas-kelas gitu, teachernya satu tapi yang diajarin banyak studentnya, akhirnya teachernya nggak pay attention ke kita gitu. Kemudian problem yang blockers yang lain mungkin di schedule. Karena kita profesional, mungkin orang udah kerja gitu kan, ya jadwalnya mungkin ya sefleksibel mungkin, kadang di weekend, kadang di malam, kadang di mungkin weekendnya sore gitu kan, nggak pagi dan sebagainya. Kadang gue pinginnya malam banget atau mungkin siang-siang pas jam makan siang gitu. Nah nggak bisa, kebanyakan jadwalnya fix gitu mungkin dari solusi yang ada sekarang. Nah itu cara kita define problem ya, mungkin sama nemuin market. Kemudian contoh yang lain mungkin di transportasi gitu ya. Kita mau moving dari satu tempat ke tempat lain dengan biaya yang rendah tapi tetap convenience. Akhirnya kan ternyata banyak juga yang ngalamin gitu kan. Ada yang convenience tapi bayarnya mahal. Misal dulu zamannya belum ajak Gojek dan sebagainya ya, kita cenderung akan pakai taksi gitu, apalagi yang sifatnya urgent ya, kita pengen cepet-cepet, ya paling cepet pakai taksi, dan itu cukup convenience. Cuman biasanya kena macet, kemudian bayarnya juga argonya lumayan mahal. Akhirnya mungkin Gojek kepikiran dengan another way, dengan utilize ojol gitu kan. Akhirnya solving those kind of problem. Dan dari problem tadi teman-teman bawa ke internal, artinya ke company teman-teman gitu, yang akhirnya didiskusikan gimana kita coba solving this problem, kemudian that come up with produk inisiatif, kemudian kita kerjakan, kemudian kita rilis ke market gitu ya. Nah, basicnya itu. Jadi kalau secara
urutan itu lebih kita nyari tahu why, lebih ke problemnya itu apa. Jadi why these people having this problem dan lain sebagainya. Kemudian what, lebih ke kira-kira solusinya apa untuk problem itu. Kemudian how ini lebih ke gimana kita develop solusi itu internally. Kemudian when itu adalah kapan kita rilis fitur ini gitu kan. Kemudian kapan kita harus menyiapkan infrastruktur kita supaya ready dengan user yang banyak dan sebagainya. Jadi paling nggak ada 4 kuadran ini ya dalam kita develop something. Kemudian tadi ngomongin soal strategi dan sebagainya, itu dimulai dengan biasanya kan tadi salah satu yang dilakukan di dalam product management adalah menentukan vision dari produk. Jadi kita harus punya vision dari produk itu. Contohnya kalau Uber, visionnya adalah menjadi alternatif transportasi yang murah gitu dibandingkan orang yang pakai mobil pribadi maupun transportasi umum gitu. Kemudian biasanya ada problem yang happen di market gitu kan. Oh, mungkin si Uber ini produknya udah dirilis gitu kan. Kemudian oh ternyata kalau pakai Uber Apps itu atau pada waktu itu pakai Gojek gitu ya, nunggunya itu lebih dari 5 menit baru drivernya datang. Oke, kemudian itu kita anggap sebagai challenge ya kalau di sini. Kemudian kita juga bisa menentukan challenge itu dipengaruhi oleh apa? Mungkin contoh di sini dipengaruhi oleh perbandingan antara driver dan populasi dari kota itu. Misal satu driver mewakili 300 orang yang ada di kota itu. Oke, kalau kita mau ngurangin waktu tunggunya dari 5 menit ke di bawah 5 menit gitu ya, misal 2 menit atau 1 menit, kita harus banyakin driver. Nah, banyakin driver itu patokannya apa ya? Patokannya dengan populasi yang ada di kota itu. Misal yang awalnya satu driver melayani 300 orang populasi, kita mau improve itu. Jadi satu driver melayani 50 orang populasi di kota itu. Nah, ini adalah salah satu formulasi strategi yang dilakukan oleh product manager juga dalam dia mendevelop sebuah produk gitu ya. Nah, itu background singkat aja buat bridging buat teman-teman biar dapat understanding yang sama mengenai product management. Nah, kemudian kalau untuk pet-nya sendiri itu banyak kan dimulai dari associate PM, kemudian beberapa tahun bisa masuk ke product manager, senior product managers, director of product, dan VP of product, dan chief of product, macam-macam ya. Tapi urutannya kira-kira kalau dibuat simpel kayak gitu. Nah, kemudian masuk ke kenapa sih saya pindah dari engineering ke PM. Jadi mungkin tadi sempat dijelasin, saya itu kuliah background-nya IT ya. Jadi teknik informatika dulu di 11 Maret Solo. Kemudian tahun 2012 tuh pindah ke Jakarta untuk emang tujuannya buat kerja, yaitu awal mula di Tokopedia waktu itu belum sebesar sekarang ya. Dulu masih employee-nya masih 50. Jadi apa ya, masih sedikit banget, nggak yang seperti teman-teman bayangkan startup pada saat ini yang lumayan dapat spotlight gitu. Kayak dulu tuh masih sedikit banget startup. Kemudian saya terus lanjut terus di programming gitu kan. Akhirnya saya join sebuah non-profit organization. Nah, ini agak unik, namanya GEPI ya, Global Entrepreneurship Program Indonesia. Jadi ini lebih tepatnya incubator. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum familiar dengan term incubator, incubator itu adalah membantu startup untuk dia bisa grow. Intinya itu. Dia provide mentoring, dia provide funding, bahkan sampai funding gitu kan, connecting ke investor dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu role saya masih saya sebagai software engineer ya, masih di technical gitu. Cuman saya dapat this kind of apa ya, banyak terjadi event di GEPI pada waktu itu, kemudian ketemu dengan banyak founders gitu kan. Ini paling nggak kita inkubator kita pada waktu itu bisa muat 40 startup. Itu kalau satu orang
tiga aja gitu ya, satu startup ada 3 orang gitu employee-nya, misal 40 kali 3 udah 120, dan itu udah menuin satu lantai di DBS Tower pada waktu itu di Kuningan gitu kan. Kemudian pada waktu itu Gaby juga mulai start mentoring terutama di programming untuk teman-teman yang founders yang belum mempunyai technical background, dan akhirnya saya involve di situ untuk membantu menjadi instrukturnya. Kemudian banyak sekali program, akhirnya ada program tambahan mengenai UI UX, kemudian ada yang mengenai augmented reality juga gitu kan. Dan banyak orang yang join di program ini itu juga founders, jadi dapat influence yang begitu banyak mengenai startup. Cuman saya waktu itu belum belum apa ya, masih enjoy lah di technical, di programming dan lain-lain, meskipun saya mulai tahu oh ternyata ada orang bisnis tuh kayak gini, orang mulai bikin startup tuh kayak gini, strugglingnya kayak gini. Dan pada waktu itu kebanyakan ini ya, dari data yang kita punya, most of the startup itu setelah 2 tahun mereka close down. Nah ini cukup memprihatinkan juga pada waktu itu dari tim Gapi kok menganalisa kok kenapa sih kok banyak startup yang akhirnya banyak ya reasoningnya setelah digali ya, nggak ketemu market fit, kemudian nggak bisa dapat investment tepat waktu, mereka udah running out, udah kehabisan duit dan sebagainya, kemudian susah banget dapetin initial users dan lain sebagainya. Tapi most likely bahkan yang udah dapat series A pun udah di funding beberapa miliar pun akhirnya juga kebanyakan setelah 2 tahun itu close down. Jadi kayak 2 tahun itu kayak masa penentuan. Kalau dia bisa lewat 2 tahun, biasanya bisa lanjut terus gitu. Cuman yang 2 tahun banyak yang stop juga akhirnya gitu. Nah itu pada waktu itu environment saya seperti itu di Gapi. Kemudian saya akhirnya join ke salah satu startup teman saya juga di Gapi. Jadi salah satu founders yang ikut program incubation. Waktu itu startupnya mungkin kayak nggak tahu pernah pakai adnya Trivisto. Dia lebih kayak marketplace untuk travel ya. Marketplace untuk travel gitu. Jadi kita kayak jualan paket trip gitu, kayak trip dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akhirnya jual tiketing dan sebagainya, kayak tiket JR Pass dan sebagainya. Cuman akhirnya pada waktu itu tutup juga gitu. Nah, itu happen kalau nggak salah di 2016 atau 17 itu kita udah mulai struggling ya in term of funding dan sebagainya. Bukan berarti timnya jelek, nggak ya. I believe timnya pada waktu itu bagus, cuman kok susah banget nemuin market fit. Kita compete dengan kayak mungkin teman-teman aware yang sering ngetrip ya, namanya open trip. Jadi orang banyak yang posting di sosial media, kita open trip ke Pulau Pahawang cuma bayar misal 500-700 ribu, udah 3 hari 2 malam misal. Sedangkan kita nggak bisa jual dengan harga serendah itu. Jadi market itu nggak favor kita. Meskipun secara experience mungkin bisa dikatakan kita bisa garansi lebih bagus gitu kan dibandingkan orang-orang yang membuka trip yang disebut dengan open trip ini gitu kan. Karena mereka bareng-bareng dengan orang lain gitu kan. Mungkin satu penginapan dengan orang lain, orang yang mungkin baru kenal juga pas trip itu. Kalau di kita bisa private gitu kan, dengan teman-teman kita doang, nggak mungkin ada tambahan tapi tetap susah gitu. Compete dengan harga yang segitu murah, karena kita juga ngambil dari tour agent gitu kan, otomatis kita harganya juga ada margin dan sebagainya juga. Dari harganya awal aja udah susah, istilahnya nggak semurah harga open trip gitu. Nah dari situ saya ke-trigger dalam arti oh ternyata ya benar bikin startup itu susah gitu kan. At some point sebenarnya saya pengen juga bikin startup, cuman kok belum berani gitu loh. Nah akhirnya karena ada isu kayak banyak startup yang gagal juga, bisnis uncertainty dan sebagainya, akhirnya saya mencari tahu kira-kira posisi apa sih yang tepat menjadi saya sebagai bridge atau jembatan. Kalau one day saya mau bikin startup sendiri, itu posisi apa yang bisa membuat saya prepare gitu. Nah akhirnya ketemulah si
PM ini pada waktu itu product manager belum ngetren seperti sekarang ya. Kalau seperti sekarang mungkin banyak dari kenalan kita udah jadi PM. Zaman dulu itu PM kayak posisi yang cenderung sangat-sangat baru di Indonesia. Jadi jumlahnya nggak banyak, yang senior juga nggak banyak, praktisnya juga nggak banyak yang tahu. Jadi pada waktu itu emang benar-benar kayak apa ya, job position baru lah bisa dikatakan di tahun sekitar 2016-an. Terutama bagi saya yang dengan background technical gitu ya. Nah, kemudian itu yang membuat saya ke-trigger ya istilahnya ya. Kok akhirnya kayak saya pengen deh coba prepare diri saya, mungkin at some point saya bisa bikin startup sendiri dan sebagainya. Akhirnya saya ngepick si PM ini gitu sebagai my next apa ya job gitu. Nah, kemudian gimana saya bisa mulai gitu pada waktu itu dengan background saya yang technical gitu ya, dengan background IT gitu. Gimana saya bisa mulai sih? Nah, pada waktu itu saya learn the basic, artinya saya mulai banyak membaca buku-buku ya yang berhubungan dengan basic dari product management, dan waktu itu saya baca juga dari kantor Trivisto yang waktu itu juga kita baru implement Scrum, meskipun nggak Scrum yang dalam tanda kutip belum bagus banget, tapi saya dapat seperti apa ya, dapat overview mengenai Scrum itu apa. Oh, ternyata setelah saya cari tahu, Scrum ini kayak menjadi industri standar di luar sana dan mulai menjadi industri standar di di product management di Indonesia gitu. Artinya semua company udah mulai adopting agile methodology, which is yang paling common diadopt pada waktu itu Scrum gitu. Nah, Scrum ini singkat cerita dia salah satu framework dari agile gitu ya. Yang lain tuh kayak ada Kaizen, ada Kanban dan lain-lain. Cuman Scrum ini paling banyak dipakai. Nah, saya pertama ngejar itu dulu. Saya belajar baca bukunya. Kebetulan ini baca buku yang saya baca pada waktu itu. Kemudian saya ikut juga kursus, mungkin seperti kursus yang disediakan oleh Apiari juga ya, kayak mengenai product management. Nah, itu pada waktu itu nggak banyak yang menyediakan kursus itu. Saya nyari-nyari, tapi akhirnya ketemu. Tapi lebih tepatnya bukan kursus mengenai PM, tapi kursus mengenai Scrum doang. Jadi belum mengenai PM kayak product management yang in general gitu, tapi cuma kursus mengenai Scrum-nya doang pada waktu itu. Nah, akhirnya itu saya mencoba belajar basicnya dari Scrum ini, termasuk baca buku-buku yang lain gitu. Kemudian saya coba belajar lagi gitu. Saya baca buku yang lain, terutama soal data, karena yang saya tahu untuk product management kan pada waktu itu kita harus tahu gitu kan, kalau kita buat something hasilnya apa. Nah, hasilnya apa itu di-measure dengan matrix gitu. Nah, matrix ini artinya kita punya some sort of apa ya, data yang kita collect, kemudian kita analisis gitu kan. Nah, karena saya background-nya engineering, punya punya apa ya, pengetahuan mengenai SQL atau SQL language gitu ya, query language. Jadi saya memberanikan diri untuk akhirnya going deeper, nggak cuma technical dari query language-nya, tapi sampai gimana bisa utilize data ini untuk inform decision making misal, atau untuk kira-kira kalau kita rilis fitur tertentu, metriknya apa sih yang tepat. Nah, itu saya belajar lagi istilahnya, ya dengan baca buku ya. Ini buku yang saya baca dan mungkin saya rekomendasikan juga buat teman-teman nanti yang mau mulai, karena ini sangat penting. Ternyata turn out very apa ya, useful kalau teman-teman punya knowledge mengenai analytics atau data gitu. Nah, kemudian saya mencoba banyak, akhirnya setelah kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan saya belajar, baca-baca dan sebagainya, ikut kursus, dan akhirnya saya coba PM interview, product manager interview. Saya nggak ke associate PM, dulu jarang ya posisi associate PM, juga adanya PM kebanyakan. Tapi banyak ditolak juga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti kalau pas interview ditolak gitu kan. Pas ditanya nggak bisa jawab, kayak misal kenapa kamu running sprint 2 minggu gitu.
Saya tahu, oh sprint itu apa, maksimum 4 minggu gitu kan. Ya, tapi reasoningnya apa? Saya nggak bisa jawab gitu kan. Karena emang saya belum punya experience sama sekali, nggak punya reasoning yang kuat. Kenapa things happen that way gitu ya? Kenapa kok harus 2 minggu? Kenapa nggak 3 minggu? Kenapa nggak 4 minggu? Nggak ada reasoning yang bisa saya jelaskan pada waktu, dan banyak pertanyaan yang di luar knowledge saya yang susah banget untuk jawab. Saya jawab. Ya akhirnya banyak sekali ditolak oleh perusahaan-perusahaan ketika saya melakukan interview ini. Kemudian tapi turn out ada yang istilahnya yang mau nerima lah ya, mau nerima, consider my background, nggak ada background di bisnis, nggak ada background di selain technical gitu kan. Tapi ada juga yang akhirnya mau nerima, ya udah itu saya pakai kesempatan untuk belajar gitu, yang benar-benar kerja ya sambil belajar, finding out what is the true PM itu apa gitu. Kemudian saya juga baca-baca, akhirnya banyak PM di luar sana itu mereka backgroundnya bisnis ya, selain ada yang dari teknologi, ada yang dari desain gitu ya, ada yang banyak juga dari psikologi. Nah, beruntunglah teman-teman yang udah mempunyai background itu, tapi nggak usah khawatir, background itu juga apa ya, bisa dipelajari lah istilahnya. Dan karena saya membaca juga banyak yang backgroundnya bisnis, akhirnya saya melanjutin kuliah lagi ya di business administration waktu itu di UGM. Dan ini turn out juga useful, tapi saya nggak purely merekomend harus kuliah lagi tuh Mas, nggak juga ya, karena ini satu mungkin waktu yang lumayan teman-teman akan spend di sini gitu kan, baik itu di malam hari, di weekdays, itu teman-teman akan istilahnya harus spend your effort di learning lagi, di ngerjain tugas dan sebagainya, dan it's not that easy gitu. Kemudian tentunya biaya juga ya, biayanya juga nggak murah gitu untuk lanjutin pendidikan lagi gitu. Cuman ini mungkin nggak, menurut saya nggak terlalu wajib, tapi paling nggak teman-teman harus bisa menggantikan ini dengan belajar mandiri gitu ya. Nah, kemudian mungkin things to consider selain tadi, jadi ini kan lebih ke apa ya, journey saya ya, dari belajar basic, ikut bootcamp dan sebagainya, ikut kursus, kemudian baca-baca mengenai data, mencoba interview, dari interview saya cari tahu lagi pertanyaan yang saya susah jawab gitu kan, saya cari tahu lagi reasoningnya kenapa, mungkin ada teori-teori yang juga saya nggak paham, kemudian saya mencoba juga untuk melanjutin ke bisnis business administration dan lain sebagainya. Itu kan dari journey saya, not necessarily teman-teman harus mirip juga, cuman itu it's turn out the way I became product manager. Kemudian things to consider, jadi selain hal tadi juga I wish, saya berharap pada waktu itu saya punya mentor dan sponsor ya. Jadi mentor itu dalam arti teman-teman punya mungkin teman lain, teman dari teman-teman sendiri gitu yang mungkin udah terjun ke product management lebih awal. Nah, itu bisa dijadikan mentor, artinya membantu mensupport teman-teman dalam teman-teman belajar hal-hal di product management. Nah, itu yang disebut dengan mentor ya. Dan cari juga mentor yang tepat, karena mentor yang tepat bisa ngarahin teman-teman harus kemana, dan sebagainya. Dan tentunya saya berharap juga pada waktu itu punya sponsor, artinya orang yang ada di dalam company yang percaya sama kita gitu ya, yang bisa membantu career advancement kita. Jadi orangnya percaya sama kita. Nah, beruntung mungkin pada waktu itu ada juga ya orang yang percaya sama saya meskipun backgroundnya bukan ini, dan itu menurut saya juga salah satu sponsor juga in a way, cuman nggak yang selengkap yang saya inginkan, yang bisa sampai membantu saya di company bisa apa ya, naik dan sebagainya. Tapi kalau bisa teman-teman ada kesempatan, coba cari orang di company gitu kan nanti yang bisa, yang percaya sama teman-teman dan bisa membantu career advancement teman-teman di kantor tersebut gitu. Nah, ini saya rasa juga
membantu juga untuk teman-teman nanti sukses juga di apa ya new job gitu. Nah, kemudian yang saya sangat sarankan adalah ini, kalau ada yang nyebut ini jack of all trade, artinya apa ya? Orang yang nggak mastering apa ya? Mastering no skill, tapi dia tahu banyak hal, tapi nggak ada satupun yang dia mastering, nggak ada yang satupun dia expertise di situ, tapi dia tahu banyak hal. Tapi mungkin saya nggak terlalu setuju dengan konsep jack of all trade ini, karena dia nggak punya expertise sama sekali kan, dia cuma breadth tapi nggak punya depth gitu kan, dia nggak dalam gitu. Nah, mungkin yang saya lebih sarankan adalah T-shape ya, artinya teman-teman tahu banyak hal, tahu marketing, tahu desain, tahu operation gitu kan, tahu product management, tahu teknologi, sekedar tahu esensinya gitu ya, nggak harus teman-teman mastering di situ yang sampai benar-benar bisa jadi operation staff atau bisa jadi ads manager di sosial media dan sebagainya, nggak harus, tapi teman-teman paling nggak tahu the way they operate gitu kan, kayak oh kalau orang di marketing itu gimana sih, kerjaannya apa aja sih. Nah, itu kalian teman-teman bisa belajar banyak hal, dan itu kan cenderung light ya, artinya mungkin dalam bulan ini teman-teman akan fokus apa ya, belajar hal baru mengenai marketing, kemudian nanti bulan depan mengenai operation, bulan selanjutnya mengenai apa, lama-kelamaan kan teman-teman tahu banyak hal gitu kan. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, harus punya satu skill yang itu dalam, yang itu very very depth ya. Artinya teman-teman bisa dikatakan expertise di situ. Jadi kalau ya banyak ya, kalau backgroundnya teknologi mungkin by default saya juga bisa dikatakan itu expertise di programming. Jadi ini sangat membantu saya ketika contohnya misal saya ngobrol dengan engineering team gitu kan. Saya bisa ngobrol dengan bahasa mereka gitu. Bisa pakai bahasa teknikal. Nah, nanti teman-teman yang mungkin udah expertise di UX atau desain gitu ya. Nah, mungkin akan punya apa ya, judgement yang lebih sharp mengenai oh desainnya tuh harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Dan teman-teman expertise sekali di situ. Ada yang teman mungkin yang expertise-nya adalah di analytics. Ada juga yang dia pinter banget pakai analytical tools kayak Google Analytics, Mixpanel, bisa dapetin data dengan berbagai macam cara, kemudian bisa visualize itu, bisa gather insight dari situ. Itu juga salah satu skill yang bisa teman-teman menjadi expertise di situ. Jadi pick satu atau dua skill yang teman-teman bisa jadi expertise di situ, kemudian tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman belajar banyak hal gitu, yang akhirnya membentuk T-shape ini ya. Jadi kombinasi antara expertise dan generalis gitu. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin harus consider juga apakah mau masuk ke company yang produknya adalah B2B atau B2C gitu. Karena ini agak berbeda ya, kalau B2B itu mungkin kita harus memiliki industri expert gitu ya. Atau kita punya orang di dalam company yang memiliki expertise di industri itu, karena kita ngomong dengan corporate gitu. Kemudian kita harus paham mengenai the way they operate dan sebagainya. Tapi kalau B2C itu lebih, B2C ya jualan ke retail kan, ke perorangan gitu ya. Nah, ini biasanya lebih ke kita mainan persona ya. Jadi kita kelompokin mereka menjadi persona-persona, kemudian kita tahu background-nya mereka, the way they thinking, consideration ketika mereka mau decision untuk purchase dan sebagainya. Nah, kita biasanya harus banyak melakukan research gitu kalau di sini. Research-nya mungkin dengan kuantitatif data udah cukup, bahkan ya kalau mau lebih lagi biasanya kalau company udah cenderung lebih besar biasanya punya research dan sebagainya bisa ke kualitatif gitu. Cuman paling nggak ini cenderung lebih gampang untuk kita memulai ya kalau saya bilang di B2C ini. Kemudian ini kita bisa generalisir gitu. Nah, kalau yang B2B ini sangat sering customer kita itu ingin customize. Jadi mereka punya flow yang mungkin di industri yang sama, tapi berbeda dengan
customer kita yang lain di industri yang sama padahal gitu ya. Mereka pengennya customize dan sebagainya. Nah, ini sangat common di B2B. Nah, tentunya treatmentnya juga beda kalau kita pegang B2C produk gitu. Jadi ini juga teman-teman harus consider nanti mungkin yang harus dipelajarin juga sedikit berbeda gitu. Kemudian yang lain yang saya saranin ya, nggak harus menutup kemungkinan teman-teman harus di industri yang sama selamanya, nggak. Tapi kalau bisa dari awal itu di plan, teman-teman ngambil satu industri yang mungkin prospek kedepannya bagus gitu. Nah, kalau mungkin dari 5 tahun terakhir ya kita lihat e-commerce industri itu yang baru naik gitu kan. Kemudian seiring berjalannya dengan e-commerce industri naik, ternyata logistik juga naik bisa. Kemudian recently fintech gitu kan. Kemudian apalagi macam-macam. Kemudian education gitu kan, karena semuanya orang di rumah akhirnya belajar juga online. Akhirnya banyak education, terus ada program prakerja juga dari pemerintah yang memaksa orang-orang untuk belajar gitu kan, baru dapat insentif. Nah, mungkin education industry juga bagus gitu. Nah, teman-teman pas mau mulai mungkin ngepick juga industri yang teman-teman lihat, oh kira-kira ini 3-5 tahun lagi masih oke nih industrinya, atau mulai industrinya mulai picking up growth gitu ya, mulai apa ya, mulai besar gitu. Mungkin awalnya kecil tapi teman-teman lihat, oh ini kayaknya trennya bakalan gede. Nah, teman-teman mending ambil, kalau saran saya ambil satu industri yang teman-teman kira-kira predik bisa sustain gitu, maksudnya bisa bertahan lama gitu kan, karena ada industri yang akhirnya hilang juga industrinya gitu kan, karena udah digantikan oleh apa ya, produk baru, akhirnya industri itu udah hilang diganti industri baru gitu. Nah, kenapa kok ngepick satu industri? Karena teman-teman nanti knowledge-nya akan accumulated, artinya konteksnya teman-teman akan accumulated, artinya bertambah terus, kemudian knowledge teman-teman mengenai industri itu akan bertambah terus gitu kan. Akhirnya itu membantu intuisi teman-teman dalam membuat ide gitu ya. Beda halnya kalau kita tiba-tiba masuk ke industri yang kita have no idea about industri itu. Tentunya dengan orang lain yang udah paham industri itu, ide-ide nanti yang dibuat tentunya biasanya